Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali bersama saya Miss Payandi dari SMP Negeri 2 Montong Gading, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur. Berikut adalah tugas modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Query apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Visi guru penggerak yang saya buat adalah Seksi Gemuk Manis, yang merupakan akronim dari terwujudnya sekolah yang kondusif untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Adapun komponen visi, yang pertama sekolah yang kondusif, yaitu sekolah yang mendukung dan memfasilitasi proses pembelajaran secara efektif. Kemudian berakhlak mulia, mengacu pada perilaku dan tindakan yang mencerminkan kebaikan, integritas, dan moralitas tinggi. Kreatif, kemampuan untuk berpikir di luar batas, menggabungkan gagasan-gagasan baru dan menciptakan sesuatu yang unik. Sedangkan mandiri, sikap dan kemampuan untuk tidak bergantung pada orang lain, memiliki mental yang kuat dan mampu mengatur diri sendiri sesuai hak dan kewajibannya. Terakhir, bernalar kritis, yakni kemampuan untuk menciptakan objek, memproses informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Untuk mewujudkan visi, saya membuat prakarsa perubahan dengan menggunakan panduan ATAP, atap. Komponen visi yang saya buatkan pada kesempatan ini adalah komponen kreatif dan bernalar kritis. Yang pertama, awal atau aset. Sekolah memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang beragam. Adanya dunia maya mendukung untuk digunakan sebagai sumber belajar ataupun literasi, dan murid berkemampuan untuk mengakses sumber-sumber di dunia maya yang beragam tersebut. Berikutnya T, tantangan, yaitu mengarahkan murid memanfaatkan teknologi sebagai sumber literasi, bukan hanya terpengaruh dengan pergaulan di dunia maya dengan hanya bermain game online, menonton video, dan bermedia sosial. Berikutnya aksi, yakni membantu murid untuk belajar, gemar membaca, dan menuangkan hasil bacaan mereka melalui tulisan ataupun bentuk lain yang relevan. Terakhir, pembelajaran. Anak memahami mengapa mereka perlu meningkatkan daya nalar dan kemampuan memproses gagasan atau informasi yang ada ketika mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sendiri dalam bentuk tulisan atau karya lainnya. Berdasarkan panduan ATAP tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu melatih bernalar kritis melalui tabungan literasi SMP Negeri 2 Montong Gading, tali sepeda yang menyenangkan dan berkesinambungan. Adapun rancangan tindakan perubahan berdasarkan prakarsa perubahan tersebut dilakukan dengan tahapan bagja yang terdiri dari B, buat pertanyaan umum, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, A, atur eksekusi. Bagja. Kita mulai dengan B, buat pertanyaan umum atau define. Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi siswa di sekolah? Bagaimana mewujudkan tabungan literasi yang menyenangkan dan berkesinambungan? Pertanyaan ketiga, mengapa kita perlu mewujudkan tabungan literasi SMP Negeri 2 Montong Gading atau tali sepeda yang menyenangkan dan berkesinambungan? Adapun tindakan ataupun penyelidikan untuk buat pertanyaan umum, yang pertama, mencari referensi untuk menyusun program literasi sekolah. Yang kedua, berdialog dengan kepala sekolah, rekan guru, komite, orang tua, dan murid berkaitan dengan literasi yang akan diprogramkan. Bagian kedua dari bagja adalah ambil pelajaran atau discover. Adapun pertanyaan pertama, adakah guru yang berpengalaman dalam menjalankan program literasi? Apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang berkaitan dengan program literasi? Apa saja jenis bacaan yang disukai anak selama ini? Kemudian,
bagaimana model program literasi yang berhasil dilakukan selama ini. Adapun tindakan ataupun penyelidikan pada tahap ini adalah: pertama, mencari informasi terkait guru yang berpengalaman pada program literasi. Kemudian, menggali cita-cita dan harapan murid-murid lewat survei. Berikutnya, mendiskusikan dengan murid jenis bacaan yang disukai. Terakhir, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan ataupun potensi yang dimiliki. Tahap ketiga yaitu gali mimpi atau dream. Adapun pertanyaan pada tahap ini adalah: apa saja kegiatan yang dapat dilakukan pada program tabungan literasi ini? Apa saja dampak positif dari program tali sepeda ini? Kemudian, bagaimana perasaan saya dengan adanya tabungan literasi yang menyenangkan di kelas? Terakhir, apa yang penting dilakukan agar program ini tetap terawat dan menarik minat? Pada tahap ini, tindakan ataupun penyelidikan yang dilakukan: pertama, membuat desain kegiatan tabungan literasi yang menarik, menyenangkan, dan berkesinambungan bersama murid. Yang kedua, menanyakan pendapat setiap murid tentang harapan mereka. Ketiga, menggerakkan murid untuk aktif pada program tali sepeda. Keempat, menggali informasi terkait respon dan perasaan murid pada program tali sepeda. Tahap berikutnya yaitu jabarkan rencana atau desain. Pada tahap ini, pertanyaan yang dimunculkan: pertama, apa langkah-langkah untuk menyiapkan program tali sepeda? Berapa lama target untuk menyiapkan program tali sepeda? Bagaimana mengatur agar tabungan literasi tetap menarik dan menyenangkan? Terakhir, apa hal pertama yang dilakukan untuk mewujudkan program tabungan literasi yang berkesinambungan? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan pada tahapan ini adalah: pertama, melakukan koordinasi dengan tim program tali sepeda, siapkan berbagai bahan penunjang program tali sepeda, membuat capaian yang realistik untuk di setiap minggunya. Terakhir, menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar tabungan literasi tetap menyenangkan dan berkesinambungan. Tahap berikutnya atau tahap terakhir yaitu atur eksekusi. Pada tahap ini, pertanyaan yang dimunculkan adalah: siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan program tali sepeda? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program tabungan literasi dapat tetap menyenangkan dan berkesinambungan? Kemudian, kapan tabungan literasi ini dapat dimulai? Untuk penyelidikan ataupun tindakan pada tahap atur eksekusi, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membentuk tim tali sepeda, menyusun deskripsi program, pelaksana program, dan deskripsi tugas dalam peran, menentukan jangka waktu pelaksanaan program, dan membuat format laporan monitoring pelaksanaan program tali sepeda ini. Demikianlah pemaparan saya pada demonstrasi kontekstual modul 1.3 ini. Semoga bermanfaat dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.